Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rasdiansyah, NIM 420 20001, Prodi Aquacultur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi populasi serta jenis-jenis metode penarikan sampel. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup di tempat yang sama. Sedangkan sampel adalah jumlah pengamatan yang tidak bias yang diambil dari suatu populasi. Sampel dengan kata lain adalah bagian-bagian atau sebagian dari seluruh kelompok dan bertindak sebagai bagian dari populasi. Jenis metode penarikan sampel. 1. Pengambilan sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Sampel acak atau probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk dapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka sampel atau sampling frame. 2. Pengambilan sampel acak sistematis random sampling. Pengambilan sampel acak sistematis atau sistematis random sampling ialah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. 3. Pengambilan sampel acak stratified random sampling. Stratified random sampling yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak bersifat homogen dan berstrata secara proporsional sehingga setiap strata harus terwakil dalam sampel. Langkah-langkah pengambilan sampel ini juga 1. Tentukan populasi dari dan daftar anggota populasi. 2. Bagi populasi berdasarkan strata yang dikehendaki. Yang ketiga, tentukan jumlah sampel dalam setiap strata. 4. Pilih sampel dari setiap strata secara acak. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster. Langkah-langkahnya juga: 1. Tentukan populasi cluster yang akan diteliti. Yang kedua, tentukan berapa cluster atau kelompok individu yang akan diambil sebagai sampel. Yang ketiga, pilih cluster sampel acak secara acak. 4. Teliti setiap individu dalam cluster. Yang kelima, area sampling atau sampel wilayah bertingkat atau multi-stage sampling. Multi-stage sampling disebut juga sebagai teknik sampling acak bertingkat secara singkat. Multi-stage sampling adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, salah satu kunci yang perlu diketahui adalah adanya beberapa metode sampling berbeda yang digunakan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan multi-stage sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 1. Populasi sampel cukup homogen. 2. Jumlah populasi yang sangat besar. 3. Populasi menempati daerah atau domain yang sangat luas. Yang keempat, tidak tersedia kerangka sampel yang bisa memuat unit-unit yang terkecil atau ultimate sampling unit. Untuk menerapkan multi-stage sampling dalam proses pengambilan sampel, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. 1. Menetapkan populasi. 2. Menetapkan tingkatan. 3. Menghitung besar sampel. 4. Mengambil secara acak sejumlah unsur yang ada pada setiap tingkatan. Yang kelima, ambil sampel secara acak sesuai besar sampel di tingkat terakhir. Teknik pengambilan sampel tidak acak atau non-probability sampling, non-random sampel, kebalikan dari teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik non-probability sampling, penelitian memilih anggota untuk penelitian secara acak. Metode pengambilan sampel ini bukan proses seleksi tetapi tetap atau standar.
Terdapat beberapa jenis teknik pengambilan sampel tidak acak. 1. Proporsive sampling. Dalam teknik ini, seorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti dapat secara tersirat memilih subjek yang dianggap representatif terhadap suatu populasi. Yang kedua, snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang peneliti terapkan ketika subjek sulit dilacak. Misalnya, akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memilih perlindungan atau imigran ilegal. Yang ketiga, accidental sampling. Teknik pengambilan sampel ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Biasanya disebut sebagai konvensi sampling karena kemudahan peneliti dalam melakukan dan berhubungan dengan subjek. Peneliti hampir tidak memiliki kewenangan untuk memilih elemen sampel, dan ini murni dilakukan berdasarkan kedekatan dan bukan keterwakilan. 4. Kuota sampling. Apabila ingin menggunakan metode kuota sampling, maka seorang peneliti harus menetapkan standar sebelumnya sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk mempresentasikan populasi. Proporsi dari karakteristik yang ada dalam sampel harus sama dengan populasi yang ada. 5. Teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil meskipun keduanya sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. 6. Sampling sistematis atau systematic sampling. Teknik sampling sistematis merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi baik berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya. Pemilihan jenis teknik penetapan sampel. Dalam menentukan sampel diperlukan tahapan penetapan sampel. Tahapan yang perlu dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu 1. Mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel pengumpulan data. Yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Tujuan teknik pengambilan sampel. Teknik sampel yang digunakan akan berhubungan dengan cara-cara dari pengambilan suatu sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa tujuan, diantaranya yaitu 1. Mendapatkan data yang lebih akurat namun masih ada kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang diinginkan diteliti. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.